kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil PPT kami tentang metode pembelajaran. Bahwa metode ceramah dapat diartikan sebagai cara menyajikan pelajaran melalui penuturan secara lisan atau penjelasan langsung kepada sekelompok siswa. Metode ceramah ini merupakan cara untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran ekspositori. Metode ceramah juga merupakan salah satu metode mengajar yang paling banyak digunakan dalam proses belajar mengajar. Metode ini dilakukan dengan cara menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik secara langsung atau secara lisan. Penggunaan metode ini sifatnya sangat praktis dan efisien bagi pemberian pengajaran dengan materi yang cukup banyak dan jumlah siswa yang cukup banyak pula. Metode ceramah juga merupakan cara mengajar yang paling tradisional yang telah lama dijalankan dalam sejarah pendidikan, tentunya di Indonesia. Oleh karena itu, metode ini disebut juga metode tradisional, karena sejak zaman dulu, bahkan hingga sekarang, metode ini digunakan sebagai alat komunikasi guru kepada peserta didik dalam menyampaikan materi pelajaran lebih tepatnya di sekolah. Dalam pelaksanaan metode ini juga, biasanya guru menguraikan pelajaran dilengkapi dengan media seperti gambar atau media audio visual lainnya. Kita lanjut ke tujuan dan manfaat metode ceramah. Metode ini memiliki tujuan antara lain yang pertama menyampaikan informasi atau materi pelajaran. Yang kedua membangkitkan hasrat, minat, dan motivasi. Yang ketiga yaitu siswa untuk belajar memperjelas materi pembelajaran. Karena jika siswa belajar mandiri, memang ada yang sebagian yang mampu belajar mandiri, namun tidak mendapatkan hasil atau tidak menemukan jawaban yang mungkin sekiranya puas atau pas. Jadi dibantu oleh peran guru dalam proses pembelajaran. Manfaatnya, untuk jumlah siswa yang cukup besar ini sangat membantu karena guru dengan mudah menghandle satu kelas karena hanya gurulah yang berbicara untuk menjelaskan materi dan dari banyaknya peserta didik hanya mendengarkan dan mencatat hal-hal pokok saja dari yang disampaikan oleh guru tersebut. Kemudian sebagai pengantar atau menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Yang terakhir, waktu yang tersedia terbatas, sedang materi yang digunakan cukup banyak. Jadi, kalau materi pembelajaran, kita punya target. Hari ini belajarnya ini. Pasti guru itu ada targetnya. Jadi, cukup banyak pelajaran yang akan dipelajari setiap harinya, dan jika dilaksanakan untuk selalu berdiskusi dengan peserta didik, itu akan sangat memakan waktu yang sangat banyak. Jadi, dilakukanlah dengan metode pembelajaran menggunakan metode ceramah. Lanjut. Langkah-langkah metode ceramah. Yang pertama ada langkah persiapan. Kemudian tahap pelaksanaan. Ada langkah. Kemudian kekurangan dan kelebihan metode ceramah. Seperti yang tadi telah dijelaskan, guru dapat menguasai kelas, mudah menghandle kelas. Kemudian mengorganisasi kelas sederhana. Metodenya cukup ekonomis, kemudian mudah diikuti, dan yang terakhir cukup mudah untuk menyampaikan informasi faktual. Kemudian kekurangannya. Pertama, guru sulit untuk mengetahui pemahaman anak. Kemudian siswa menjadi kurang aktif. Yang ketiga, materi yang dikuasai siswa hanya sedikit. Dan yang terakhir yaitu apabila metode ceramah dilakukan oleh guru yang kurang memiliki kemampuan retorika yang baik akan menimbulkan kebosanan atau kejenuhan siswa. Metode tanya jawab adalah penyampaian pelajaran dengan cara guru mengajukan pertanyaan dan murid menjawab. Faktor yang harus diperhatikan dalam pertanyaan antara lain kejelasan dan kaitan pertanyaan. Yang kedua, kecepatan dan selang waktu. Yang ketiga,
arah, dan distribusi penunjukan. Yang keempat, teknik reinforcement dimaksudkan untuk menimbulkan sikap yang positif pada siswa serta meningkatkan prestasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kelima, teknik menuntun dan menggali. Ada kalanya pertanyaan yang diberikan siswa tidak dapat dijawab oleh guru. Yang keenam, teknik pertanyaan pelacak. Teknik pertanyaan pelacak ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu meminta siswa untuk memberi alasan, meminta siswa memberi contoh, meminta kesepakatan pandangan, meminta jawaban yang lebih kompleks. Manfaat penerapan metode tanya-jawab dalam pembelajaran yang produktif adalah menggali informasi baik administrasi maupun akademis, mengecek pemahaman siswa, membangkitkan respon kepada siswa, mengetahui hal-hal yang sudah diketahui siswa, menfokuskan perhatian siswa pada sesuatu yang dikehendaki guru, untuk membangkitkan lebih banyak lagi pertanyaan dari siswa. Yang pertama menentukan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, merumuskan pertanyaan yang akan diajukan. Yang ketiga, pertanyaan diajukan kepada siswa secara keseluruhan. Yang keempat, membuat ringkasan hasil tanya-jawab sehingga diperoleh pengetahuan secara sistematis. Selanjutnya, komponen-komponen tanya-jawab. Yang pertama, penggunaan pertanyaan secara jelas dan singkat. Pertanyaan guru harus diungkapkan secara jelas dan singkat dengan menggunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh siswa sesuai dengan taraf perkembangan. Yang kedua, pemberian acuan. Sebelum memberikan pertanyaan, kadang-kadang guru perlu memberikan acuan yang berupa pertanyaan yang berisi informasi yang relevan dengan jawaban yang diharapkan dengan siswa. Yang ketiga, pemindahan giliran. Ada kalanya suatu pertanyaan perlu dijawab oleh lebih dari seorang siswa karena jawaban siswa benar atau belum memadai. Yang keempat, penyebaran. Untuk melibatkan siswa sebanyak-banyaknya di dalam pelajaran, guru perlu menyebarkan giliran menjawab pertanyaan secara acak. Hendaknya berusaha semua siswa mendapat giliran secara merata. Yang kelima, pemberian waktu berpikir. Setelah mengajukan pertanyaan kepada seluruh siswa, guru perlu memberi waktu beberapa detik untuk berpikir sebelum menunjuk salah seorang siswa untuk menjawab. Yang keenam, pemberian tuntunan. Bila siswa itu menjawab salah atau tidak dapat menjawab, guru hendaknya memberi tuntunan kepada siswa agar ia dapat menemukan sendiri jawaban yang benar. Selanjutnya, kelebihan metode tanya-jawab. Yang pertama, situasi kelas hidup. Yang kedua, melatih anak agar berani menyampaikan buah pikiran dengan lisan secara teratur. Yang ketiga, mendorong murid lebih aktif dan bersungguh-sungguh. Yang keempat, pertanyaan dapat memusatkan perhatian siswa. Yang kelima, merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan daya pikiran atau daya ingatan. Yang keenam, mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. Kekurangan metode tanya-jawab punya peluang menyimpang dari pokok persoalan. Kurang menarik bagi siswa. Dapat memojokkan kekurangan peserta didik bila mereka tidak bisa menjawab. Sulit merancang pertanyaan yang sesuai dengan keadaan siswa. Pembelajaran tidak bisa berjalan dengan baik bila siswa tidak membaca terlebih dahulu. Yang ketiga, ada metode diskusi. Metode diskusi merupakan materi di mana sejumlah orang membicarakan secara bersama-sama melalui tukar pendapat tentang suatu topik. Langkah-langkah penggunaan metode diskusi.
Yang pertama, guru menjelaskan konsep permasalahan yang harus dipecahkan kelompok. Yang kedua, setiap kelompok mengintervensi atau mencatat alternatif jawaban hasil diskusi. Yang ketiga, guru dan siswa membuat kesimpulan atau guru melengkapi jawaban siswa sampai materi tuntas. Yang selanjutnya ada komponen-komponen metode diskusi. Yang pertama, narasumber. Yang kedua, pembanding. Yang ketiga, notalis. Yang keempat, tim perumus. Yang kelima, kelengkapan bahan. Yang keenam, menetapkan bahan, menetapkan topik, pembagian kelompok, suasana diskusi. Sekian dari saya. Penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan-rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai metode diskusi tadi. Yang pertama ada kelebihan metode diskusi, di mana kelebihannya diantaranya yaitu dapat melibatkan siswa secara langsung dalam pembelajaran. Yang kedua, pemecahan masalah secara bersama-sama. Dan ketiga, dapat mengembangkan kemampuan berpikir kreatif, kritis, dan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Yang keempat, dapat mengembangkan kompetensi sosial dan sikap demokratis. Yang kelima, dapat menyadarkan peserta didik bahwa masalah dapat dipecahkan dengan berbagai jalan. Yang keenam, dapat membiasakan peserta didik untuk mendengarkan pendapat orang lain atau pendapat temannya. Lalu ada kekurangan metode diskusi. Kekurangannya yaitu yang pertama, sulit dilaksanakan peserta didik bila jumlah peserta didiknya banyak atau besar. Yang kedua, diskusi memerlukan waktu yang banyak. Yang ketiga, materi masalah yang dapat didiskusikan itu sangat terbatas. Yang keempat, kelas sering didominasikan oleh peserta didik yang aktif berbicara. Yang kelima, kurang menarik bagi peserta didik yang kurang aktif berpikir dan berbicara. Dan yang terakhir, tidak lanjut deh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode kerja kelompok. Definisi dari metode kerja kelompok adalah metode pembelajaran dengan menyelesaikan tugas kelompok secara bersama-sama. Lanjut. Langkah-langkah penggunaan metode kerja kelompok. Langkah pertama yaitu pemilihan topik atau tugas kelompok. Yang kedua, pembentukan kelompok sesuai tujuan. Yang ketiga, pembagian topik atau tugas yang harus dikerjakan oleh setiap anggota kelompok. Yang keempat, proses kerja kelompok. Yang kelima, pelaporan hasil kerja kelompoknya. Dan yang keenam adalah penilaian dari hasil kerja kelompok. Lalu komponen-komponen yang ada di dalam metode kerja kelompok, yang pertama, saling ketergantungan positif, tanggung jawab perseorangan, tatap muka, komunikasi antar anggota, dan evaluasi proses kelompok. Lanjut. Adapun kelebihan dari metode kerja kelompok ini, yang pertama, membuat peserta didik aktif mencari bahan untuk menyelesaikan tugas. Yang kedua, melatih kerjasama para peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan kepemimpinan dan keterampilan dalam berdiskusi. Dan kekurangan dari metode kerja kelompok, yang pertama, mungkin ada yang tidak aktif dalam kerja kelompok tersebut, dan yang kedua memerlukan fasilitas yang beragam yang harus disediakan. Demikian mengenai metode kerja kelompok dan diskusi. Selanjutnya saya akan menyerahkan kepada moderator.